Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, meskipun warna hijau tapi rasanya masih bearish ya. Tapi ya lumayan lah, alhamdulillah di angka 83 ribuan untuk harga Bitcoinnya. Dan begitu juga beberapa altcoin dominan hari ini cenderung warna hijau lah ya dalam waktu 24 jam terakhirnya. Oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ini semoga di hari kemenangan ini ya mudah-mudahan harga kriptonya naik juga dong yang di tahun 2025 ini lah ya. Amin. Nah, kita lihat kalau kita lihat chart Bitcoin dari time frame bulanan. Nah, ini kita lihat sudah memasuki di fase kuartal kedua ya. Ini karena kuartal pertama kan Januari, Februari, Maret dan saat ini sudah memasuki di bulan April atau masuk di fase kedua di tahun ini ya. Kalau kita lihat ya, setelah dampak halving Bitcoin itu luar biasa banget ya. Ini garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Kalian perhatikan di halving Bitcoin yang kedua yaitu tahun 2016 yang mana di sini Bitcoin mengalami puncak tertingginya itu sekitar 1 tahun setelah terjadinya halving Bitcoin tersebut, yaitu terjadi di tahun 2017, bahkan ini di kuartal keempat atau di bulan Desember lah ya. Bitcoin mengalami puncak tertingginya sepanjang masa pada saat itu. Nah, kita lihat juga, kita perhatikan di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020, lagi-lagi puncak tertingginya itu jatuh terjadi setelah 1 tahun terjadinya halving Bitcoin. Bahkan ini di antara kuartal ketiga sampai dengan kuartal keempat, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember ya, tahun 2021 lalu. Nah, kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun 2024 kemarin. Nah, lagi-lagi chartnya dominan mirip banget seperti halving Bitcoin sebelumnya. Makanya banyak sekali beberapa analis yang memprediksikan bahwa Bitcoin bisa mencapai puncak tertingginya di tahun ini. Dampak dari halving Bitcoin tahun 2024, tahun 2025 ini ya dampaknya. Jadi ditargetkan hingga 150 ribuan dolar jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini. Maka ditargetkan itu antara kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2025 ini. Wah, makanya saya suka katakan pokoknya manfaatkan momen buy di dip, momen bearish. Jangan FOMO-nya ketika udah kencang banget baru kalian melakukan entry, dan disitulah bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Dan kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max. Ada yang tanya, Bang kira-kira pakai exchange luar pas? Saya pakai Bitkit ya, enak aja pakai Bitkit nih. Kenapa? Karena trade-nya 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk setor atau withdraw-nya itu bisa menggunakan peer-to-peer ya, jadi tanpa biaya juga. Dan kalian juga bisa dapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, ada Pin Network, dan ada juga Shiba, ada PP, dan banyak beberapa meme coin juga ataupun airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan enaknya Bitkit lagi di saat market lagi bearish ya, apalagi lagi bullish, itu udah naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir ini. Dan yang pasti nggak ada namanya maintenance lah ya, gangguan atau pemeliharaan sehingga kita terhambat untuk melakukan take profit, entry dan lain sebagainya. Jadi di Bitkit enak aja, saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun ini tahun keempat saya pakai Bitkit. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ini ada pernyataan menarik dari Elon Musk ya. Dia mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat katanya tidak punya rencana untuk menggunakan Dogecoin. Nah, kita lihat dan ada beberapa pergerakan paralel yang menarik perhatian. Terutama kita lihat Fidelity, mereka baru saja membeli Ethereum, wow, sekitar 6,4 juta dolar. Wah, ini mereka memanfaatkan momen sideways atau bearish ini ya sebelum mencapai puncak tertinggi dari Bitcoin lagi di tahun ini. Dan kita lihat mereka banyak di spot ETFs Bitcoin, mereka bahkan kembali melakukan pembelian hingga 60 jutaan dolar ya dalam waktu 24 jam terakhir, dan Ethereum spotnya itu hingga 6,4 juta. Jadi wah, besar banget volume dari perdagangan BTC ETF spot ya. Dan kita lihat juga BlackRock saja baru saja membeli itu sekitar 15,1 juta dolar dari Bitcoin. Ditambah juga dari Tether baru menambahkan sekitar 735 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Wow, gila banget ya. Mereka memanfaatkan momen tersebut ya. Bahkan ada whale yang beli sekitar 29.341 Ethereum atau setara dengan 58 juta dolar dalam 3 hari terakhir. Bahkan whale-nya Bitcoin, wah ini gila banget ya, belinya luar biasa banget. Mereka beli hingga 22.048 Bitcoin. Ini Michael Saylor, ada perusahaan MicroStrategy.
mereka baru saja melakukan pembelian sekitar 1,92 miliar dolar atau setara dengan 22.048 Bitcoin yang dibeli oleh perusahaan MicroStrategy. Wah, gila banget ya, mereka bukannya panik dan lain sebagainya, mereka malah menambah untuk melakukan anti terhadap Bitcoin di saat momen lagi bearish ya. Beda banget mental well sama kayak mental kayak kita ya, kayak saya sendiri lah, ikan teri ya, beli di saat hijau, jualnya di saat merah, jadi nggak untung-untung ya. Yang bener kan beli di saat merah, jualnya pas lagi kencang banget gitu ya. Dan selanjutnya banyak banget yang minta request dari token ini. Bang, tolong bahas Pi lagi dong. Oke, boleh. Tapi ingat ya, tetap disclaimer dan Dior. Kita lihat penurunan dalam 7 hari terakhir cukup lumayan berasa ya. Sekitar 23%-an, kurang lebih 24% lah ya dari Pi tersebut. Penurunannya terjadi yang cukup lumayan panjang ya. Setelah P-Day. P-Day ini kan terjadi pada tanggal berapa sih? 14 Maret ya kalau nggak salah, saya lupa ya. Pokoknya di bulan Maret lah ya. Yang mana para peyakin dari GCP sepertinya kecewa dengan hasil P Core Team. Dan memang bener sih, harganya memang segitu lah ya. Jadi ya, saya juga bingung yang pencetus harga GCP 314519 atau berapa lah ya, 159 atau berapa deh. Itu besar banget ya, kan kita lihat supply-nya aja mereka 6 miliaran ya, sedangkan dari Bitcoin aja hanya 21 juta. Tapi udahlah, nggak perlu saya jelaskan lagi untuk GCP. Kita lihat buat analisa ke depan aja buat Pi ya. Nah, kita lihat peluang perdagangan mereka dari Pi sendiri hari ini sepertinya cukup lumayan naik, bahkan lebih dari 56% atau setara dengan 303 juta dolar. Dengan market cap-nya sekitar 4,92 miliar dolar. Jadi kurang lebih 5 miliar dolar ya dari Pi ini, dengan harga saat ini adalah diperdagangkan 0,72 dolar. Jadi ini harga yang fix yang saat ini sudah ada di beberapa bursa atau CEX. Nah, kita bisa lihat ada di OKX, ada BitGap, ada Maxi, Get.io, Lbank, dan banyak beberapa CEX pun yang sudah menambahkan dari Pi sendiri. Dan kalau kita lihat saat ini dalam waktu 24 jam terakhir aja itu banyak banget yang mengklaim atau dari token mereka yang sudah mereka lakukan penambangan sejak misalkan tahun 2019, 2020, 2021 dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak banget transaksi di blockchain dari Pi Network sendiri, di Pi Block Explorer ya. Kalau misalnya lihat secara langsung dengan maksimal supply sekitar 100 miliaran dan lain sebagainya. Dan kita lihat ada total migrate mining rewardnya, mereka juga sudah diperlihatkan di Block Explorer dari minepi.com tersebut. Nah, di sini saya dapat informasi secara official ya, bukan dari akun yang lain atau yang halu-halu dan lain sebagainya. Ini dari Pi Core Team secara langsung. Jadi aplikasi komunitas Pi yang telah mematuhi pedoman pencantuman ekosistem dan menyelesaikan migrasi Pinet sebelum tanggal 28 Mei 2025 mendatang. Jadi masih ada sekitar kurang lebih 1 bulan lebih lah ya, atau hampir 2 bulan. Itu dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran, jadi dengan persyaratan dan batas tertentu. Jadi kalian bisa cek aja di website atau di minepi.com dari mereka sendiri ya, di website mereka atau di officialnya tentang pembaruannya tersebut. Nah, kita lihat juga ini baru postingan dari beberapa hari kemarin. Ini baru kemarin lah ya, kurang salah ya. Kita lihat Pi Network menambahkan autentikasi 2 faktor atau 2FA ya, yang berbasis email, keseluruhan manajemen dan verifikasi akun. Jadi kalau cek di blog mereka, jadi perubahan ini itu mengatasi tantangan verifikasi akun dari SMS ya atau messenger text. Dan saat ini mereka meningkatkan keamanan dan meletakkan dasar bagi metode verifikasi di masa mendatang seperti kaca sandi atau kunci sandi dan biometrik ya. Jadi untuk memastikan peralihan yang aman, analisis dan pemeriksaan tingkat sistem itu diperlukan untuk memvalidasi cara pioner memverifikasi akun mereka itu menggunakan metode baru, yang mana ini menyebabkan jeda sementara dalam migrasi, dan migrasi kini itu telah dilanjutkan dan akan diperluas secara bertahap. Jadi kalian bisa cek aja di website mereka tentang pembaruan dari Pi Network tersebut. Ini bakal dibatasi hingga 28 Mei. Dan anehnya, setelah pemberitahuan tersebut, setelah P-Day ya, hari P-Day tanggal 14 Maret ya kalau nggak salah ya, saya lupa lah ya, pokoknya salah koreksi, harga Pi itu cenderung turun lah ya. Pokoknya ada informasi ya malah turun, bahkan tertinggi setelah mereka listing itu kurang lebih 2,98 dolar atau kurang lebih 3 dolar lah ya. Itu turunnya hingga saat ini itu hingga 76%. Jadi cukup lumayan drastis banget ya. Dan ini kayaknya kalau melakukan entry dapat diskonnya banyak banget. Kalau kita lihat ya, Bitcoin aja terjadi koreksi hingga 80 ribuan dolar.
Dan Pi ya cukup lumayan juga koreksinya, dan market cap-nya misalkan tembus saat ini akan 5 miliar dolar kurang lebih ya. Kalau 10 miliar dolar berarti kan 2 kali lipat dari harga hari ini, berarti 1,4 atau 1,5 dolar jika market cap-nya tembus hingga 10 miliar dolar lagi. Makanya potensi ketika melakukan entry di saat di bawah ya kayaknya oke-oke aja gitu ya. Kalau kita lihat chartnya juga sebenarnya agak sedikit serem lah ya. Jadi kita lihat Pi saat ini sedang menuju zona ke angka 0,75 dolar. Nah, jika level ini tidak bertahan, maka peluang untuk turun ke misalkan ke angka 0,4 atau 0,3 dolar itu sangat kemungkinan tinggi gitu ya. Jika area ini jebol, dan kita lihat apakah Pi masih bakal bertahan di angka-angka sideways di angka tersebut, atau pembalikan arah, atau malah sebaliknya. Makanya kita lihat aja dari performa Pi maupun dari Bitcoin. Sebenarnya Bitcoin dampaknya luar biasa banget ya untuk beberapa altcoin ataupun meme coin sendiri. Bahkan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, Pi terus untuk mengalami aksi jual yang sangat tinggi. Para pionir tuh tahu bahwa mereka menambang Pi itu cukup lumayan sulit. Kenapa? Karena memakan waktu yang cukup lumayan lama dan harus bersabar banget sampai dengan tahun 2025 ini baru dibuka open mainnet pada tanggal 20 Februari kemarin. Jadi sebagian besar mereka adalah holder jangka panjang ya. Jadi mereka sudah menambang udah beberapa tahun. Namun sejak tanggal 20 Februari data menunjukkan penjualan itu terus-menerus ya terjadi pada Pi ini. Mungkin ya wajar sih ya, mereka ingin mendapatkan hasil dari apa yang sudah mereka lakukan dari penambangan dari Pi tersebut. Dan ada juga yang dikuncinya sampai dengan tahun 2026, 2027 dan tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin itu membagi ya agar tidak semakin drop, mereka membagi dengan jangka waktu tersebut agar tidak aksi jual yang sangat tinggi. Tapi cukup oke lah pergerakan Pi ketika mereka baru saja listing, mereka langsung peringkat 11 ya berdasarkan market cap global. Wah. Dan semoga saja di lebaran atau di hari raya Idul Fitri di tahun 2026 nanti Pi harganya udah stand minimal di atas 3, 5 dolaran atau 10 dolaran lagi gitu ya. Amin. Jadi biar cuannya di saat ini lagi koreksi terbayarkan di tahun yang akan datang. Pokoknya udah para pionir atau para penambang dari Pi dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24 atau 2025 aja. Ya berapapun yang kalian dapatkan dari Pi-nya, misalkan ada dapat 1000, dapat 100 Pi atau berapa Pi lah ya. Ya bersyukur lah ya, alhamdulillah dengan apa yang kalian dapatkan dari Pi tersebut. Dan harga fixnya, jadi kita nggak bahas KCP dan sebagainya, harga fixnya adalah saat ini yang sudah beredar di beberapa bursa atau checks yang kalian bisa cek di KYB. Dari Pi juga sudah terhubung ke OKX, ke Bitget, ke Lbank dan beberapa checks lainnya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun karena tetap tenang dan santuy. Terima kasih.